Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dianyar Satiti dengan NIM 2061048. Saya Lili Rizky Amalia, NIM 2061012. Saya Zakiatur Rahma dengan NIM 2061042 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul External Assessment. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar perusahaan dan dapat berpengaruh langsung terhadap prospek perusahaan yang terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan industri. Bagian utama lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari dua bagian utama, yaitu lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum yaitu lingkungan eksternal perusahaan yang memiliki ruang lingkup luas. Lingkungan eksternal memiliki beberapa faktor yang bisa menjadi peluang dalam perusahaan. Di antaranya, yang pertama, ekonomi. Contohnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sosial budaya. Contohnya tingkat pendidikan dan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, politik dan hukum. Contohnya kebijakan pajak dan peraturan daerah. Yang keempat, teknologi. Contohnya perubahan teknologi menjadi semakin canggih. Yang kelima, demografi. Contohnya besarnya populasi, struktur usia, dan sebagainya. Adapun lingkungan industri, tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen. Berbeda dengan lingkungan umum, lingkungan industri lebih menentukan ancaman dibandingkan peluang. Di antaranya, yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru. Yang kedua, daya tawar-menawar pemasok. Yang ketiga, daya tawar-menawar pembeli. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Dan yang kelima, tingkat persaingan di antara pesaing yang ada. Analisis lingkungan eksternal perusahaan menghasilkan 4 komponen, yaitu 1. Scanning, 2. Monitoring, 3. Forecasting, 4. Assessing. Komponen dalam melakukan analisis. 1. Scanning, untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Melalui scanning, perusahaan mengidentifikasi sinyal-sinyal awal perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan umum dan mendeteksi setiap perubahan yang sedang terjadi. 2. Monitoring. Pada saat melakukan monitoring, para analis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Hal penting untuk suksesnya suatu monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. 3. Forecasting. Scanning dan monitoring berhubungan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan umum pada suatu waktu tertentu. Saat melakukan forecasting, analis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. 4. Assessing. Tujuan dari assessing yaitu untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategi suatu perusahaan. Matriks EFE. Data dari tabel ini diambil dari responden, yaitu responden yang pertama direktur utama, responden yang kedua direktur operasional, responden yang ketiga manajer humas, responden yang keempat manajer operasional, responden kelima manajer keuangan, responden keenam staf operasional. Yang pertama, perhitungan jumlah untuk faktor peluang didapat dari jawaban 6 responden. 2. Total EFE didapat dari total jumlah jawaban responden dari faktor peluang dan ancaman. Yang ketiga, perhitungan bobot untuk faktor peluang didapat dari total jawaban 6 responden dibagi dengan total EFE. Yang keempat, perhitungan rating untuk faktor peluang didapat dari total jumlah jawaban 6 responden dibagi dengan jumlah responden. Yang kelima, total penjumlahan bobot dan rating untuk matriks EFE didapat dari penjumlahan bobot kali rating. Yang terakhir, perhitungan jumlah untuk faktor peluang pada nomor 1 didapat dari total jawaban responden. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.